Beberapa angka-angka yang menahan Gouyan mengangguk dan tidak membantah. Lagi pula, mereka ingat kilat merah yang baru saja menggantung di atas kepala mereka. Saat itu, yang disebut leluhur pun menjadi alat tawar-menawar untuk menyelamatkan dunia. Jika Xiaoyan benar-benar ingin membunuh mereka, di bawah tekanan, kehendak makhluk abadi dan iblis, mungkin tidak mengambil tindakan. Tidak akan melawan, demi dunia abadi dan setan, bahkan jika mereka mengorbankan nyawa mereka, mereka mungkin tidak ragu untuk melakukannya. Xiaoyan masih meninggalkan sedikit kebaikan, dan para leluhur semua mengetahuinya dengan baik. Meskipun mereka bukan pemimpin di antara angka-angka ini, mereka masih bisa dianggap sebagai pembawa pesan utama. Jika tidak, konspirasi melawan Xiaoyan ini tidak akan selesai. Yang memperbaiki dunia iblis dan peri bukanlah kita, tapi wanita di dunia iblis Halloween yang terlalu gila, akan lebih mudah baginya untuk maju ke depan untuk menyelesaikan masalah ini. Saat berbicara tentang wanita gila itu, beberapa tokoh menunjukkan ketakutan di matanya. Apakah Anda sudah lebih berhati-hati dengan perkataan Anda, dan tidak takut ketahuan olehnya? Orang tua yang dipimpin oleh Li Hedao itu serius. Penganut Tao Su saling melirik dan mengangguk satu sama lain tanpa berkata apa-apa lagi. Tampaknya menyebut nama Ye Beijing adalah hal yang tabu, dengan ekspresi ketakutan yang kuat di wajah mereka. Setelah Fenbi mengatur tugasnya, sosok itu menghilang ke dalam kehampaan. Adapun penghalang dunia yang untuk sementara diperbaiki oleh Dog Eyes, tidak butuh waktu lama untuk runtuh kembali tanpa dukungan kekuatan larangan. Dunia kuno abadi dan peri telah dikembalikan ke keadaan semula. Makhluk dari dunia lain memasukinya sepanjang waktu, dan dunia yang kacau tetap kacau. Bintang lembah 4 angin sangat menarik. Sepertinya terbelah dua oleh pedang tajam. Di tengah, kegelapan tak berdasar. Pada saat ini, retakan muncul di kehampaan di sekitar bintang, dan sesosok tubuh kurus tiba-tiba keluar darinya. Setelah beberapa waktu, bola mata biru, mata anjing segera menyusul. Mengapa kamu tidak menungguku? Bagaimana jika aku ditangkap oleh mereka lagi? Anda tidak tahu betapa kejam dan tidak manusiawinya, perlakuan yang saya alami selama saya dibawa pergi. Mereka menyiksa saya, menganiaya saya, dan mengacak-acak tubuh saya, membuat saya benar-benar kehilangan harga diri. Saya merasa sangat terhina. Mata anjing menangis saat dia berbicara. Xiaoyan menatap mata anjing dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tidak terlihat terluka sama sekali. Tubuh redup sebelumnya seperti yang diharapkan Xiaoyan. Gouyan hanya pura-pura terluka, itu semua dilakukan oleh mata anjing untuk dia lihat, mencari simpati Xiaoyan. Omong-omong, aku sangat penasaran. Jika aku tidak pergi kali ini, apakah kamu akan mati? Xiaoyan mencubit dagunya dan menatap mata anjing itu sambil berpikir. Seolah dia benar-benar sedang berpikir. Ini bukan pertama kalinya karakter Gouyan menipunya. Kupikir kamu khawatir aku akan membunuhmu dengan 1000 pedang. Kamu benar-benar tidak berperasaan. Saya disiksa, tapi Anda tidak panik. Saya hampir disiksa sampai mati oleh mereka. Melihat mata anjingku yang marah, Xiaoyan tiba-tiba menyeringai. Beginilah cara mereka rukun, berdamai. Bermain dengan mata anjing sepertinya menjadi salah satu dari sedikit kegembiraan yang dimiliki Xiaoyan, dalam perjalanan kultivasi perlahan-lahan ini. Terlepas dari kutukan dari mata anjing di belakangnya, Xiaoyan bergerak menuju 4 tulang angin. Gouyan terus mengumpat dari belakang, hingga Xiaoyan mencabut lengan Zizi dan melemparkannya ke Gouyan. Tanganku,
Kamu benar-benar masih peduli padaku dan kamu benar-benar menemukan tanganku. Melihat lengannya, Dog Eyes tampak sangat senang. Saya melihat tubuhnya bergerak, lengan transparan dan lengan ungu. Dan lengan ungu ini bukanlah warna aslinya, tetapi digunakan untuk membunuh terlalu banyak makhluk dan menyerap terlalu banyak energi jahat, sehingga menjadi setan dan berubah menjadi ungu. Saat lengan itu kembali ke sisi Gouyan, warna ungu di atasnya mulai menghilang, seolah monster itu telah dimurnikan, memperlihatkan warna aslinya yang tembus cahaya. Ya, saya punya 2 tangan sehingga saya bisa mengalahkan orang dengan tangan saya sendiri. Xiao Yan telah memasuki jantung Daos. Di bagian terdalam dari retakan, beberapa bangunan yang tersebar dapat dilihat dalam kegelapan. Setelah masuk ke sini, selain kegelapan, juga ada bau busuk yang menusuk hidung Anda. Kelompok praktisi mayat dari Sekte Sengui tidak begitu bau. Rasakan, ini dengan tubuhmu. Xiao Yan kemudian menatap mata anjing yang perlahan melayang itu, memisahkan lengannya darinya, dan tampak aneh tidak pada tempatnya. Sekarang Gouyan telah ditangkap sekali, tidak perlu lagi khawatir Gouyan akan ditangkap, dan tidak perlu mengirimnya ke Lingsu lagi. Di bawah cahaya api, Anda dapat melihat beberapa bangunan di sekitarnya. Sosok Xiao Yan perlahan jatuh ke tanah. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Tidak ada yang berbicara, kecuali suara langkah kaki Xiao Yan. Tempat yang aneh, aura di sekitarnya jelas sangat padat. Xiao Yan melihat beberapa sosok gelap di matanya. Mereka semua tampak mengenakan jubah hitam longgar. Mereka semua membungkuk dan memiliki tubuh rata-rata dan sangat pendek. Xiao Yan berkata ke Gao Yan, "Tidak bisakah kamu membiarkan pahamu keluar dengan sendirinya?" Xiao Yan bertanya dengan marah. "Saya bilang ada keanehan, artinya bisa merasakannya tapi tidak bisa mengendalikannya. Tapi aku yakin pahaku ada di sini." Gouyan berkata dengan ragu, dan Xiao Yan segera berpikir bahwa lengan ungu itu juga berwujud manusia ketika dia berada di Sekte Sengui, dan memiliki pemikiran, dan keinginan sendiri. Melihat mata anjing itu, mata besar ini saja yang memiliki kecerdasan seperti itu, dan saya khawatir tubuh lainnya tidak jauh di belakang, memiliki kemampuan kecerdasan. Akankah tubuh Anda dilahirkan dengan kecerdasan spiritual yang terpisah? Atau apakah Anda juga dilahirkan dengan kecerdasan spiritual yang terpisah? Xiao Yan langsung menatap mata anjing itu dengan aneh, namun saat menghadapi tubuhnya yang lain, mata anjing itu sepertinya memiliki dominasi mutlak. Tubuh saya sendiri memiliki master, anjing spiritual. Jika saya meletakkan salah satu paha saya di mana saja, saya bisa menjadi penguasa dunia. Kata Gouyan dengan bangga. Xiao Yan mengerutkan bibirnya ketika mendengar ini, dan kemudian menyadari bahwa itu hanyalah komunikasi yang tidak efektif. Saat dia terus berjalan ke dalam, keadaan menjadi semakin gelap, dan dalam aura yang tersapu oleh kekuatan jiwa Xiao Yan, ada aura yang sangat kuat. Dalam kegelapan ini, jika berjalan seperti yang diharapkan, paha Gouyan mungkin lebih kuat dari lengan ungu. Melihat bangunan bobrok di sekitarku, tempat ini seharusnya tidak terlihat seperti ini sebelumnya, tapi sekarang sudah tidak seperti ini lagi. Xiao Yan membalik telapak tangannya, dan kepulan asap putih terbakar. Dia melemparkannya dengan lembut dan terbang ke udara. Itu segera dipenuhi dengan sedikit cahaya putih yang menyengat, menghilangkan semua kegelapan dalam sekejap. Penampakan sebenarnya dari tempat ini terungkap. Tidak jauh dari Xiao Yan dan Gouyan, ada sosok gelap dan besar. Sepertinya dia sedang duduk di sana, tapi saat cahaya Bai Yan bersinar,
warna hitam pada sosok itu dengan cepat merangkak menuju sekeliling. Setelah melihat lebih dekat, terlihat jelas bahwa bayangan hitam tersebut adalah bayangan hitam aneh yang dia lihat saat dia masuk. Mereka sepertinya berkumpul untuk makan sesuatu.